Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Qala Allah azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ayat yang begitu sering kita dengar, terutama pada saat khatib, seorang preacher memberikan semacam sermon atau khutbah di setiap hari Jumat, selalu menekankan pada ayat ini. Ayat yang menggambarkan sebuah perjalanan hidup manusia yang dimulai dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman sudah barang tentu tidak hanya sekedar keyakinan dan kepercayaan, tetapi seberapa dalam dan luas, seberapa komprehensif dan menyeluruh keimanan itu. Mulai daripada rukun iman yang 6, mulai dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian hari akhir, serta yang terakhir adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang 6 inilah yang harus mendasari keyakinan-keyakinan kita dalam persoalan-persoalan hidup kita. Bahkan ada sebuah doa yang kita selalu panjatkan. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Terakhir kalimatnya, dan bagikan kepada kami, anugerahkan pada kami ya Allah dari keyakinan apa yang kami mampu mengatasi berbagai persoalan, musibah-musibah dunia, masa'ibad dunya. Bagaimana keimanan menghasilkan sebuah keyakinan yang mendatangkan sebuah sikap dalam jiwa kita, mampu mengatasi setiap problematika yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama musibah-musibah dalam kehidupan dunia ini. Hamba-hamba Allah, iman inilah yang merupakan input atau masukan yang kemudian kita proses dengan ketakwaan yang Allah pesan, haqqa tuqatih, sebaik-baik ketakwaan, sebenar-benar ketakwaan, hak takwa. Hak takwa itu mulai dari kalimat, yaitu menjaga diri kita, mampu menghalangi diri kita dari segala bentuk yang bisa mencelakakan dan membahayakan diri kita, terutama siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Begitu sederhana para ulama mendefinisikan takwa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, yang ternyata kesederhanaan konsep inilah yang juga berlaku dalam hidup kita, kapan dan dimanapun kita berada. Saat kita menjadi seorang karyawan sebuah perusahaan, bahkan ketika kita menjadi seorang menteri sekalipun, intinya adalah mentaati setiap perintah dan menjauhi setiap larangan yang ditegaskan atau diperintahkan oleh yang menjadi atasan kita, seorang pembantu, seorang guru atau karyawan, bahkan orang-orang yang juga berada dalam dunia akademik sekalipun. Seorang profesor tidak bisa menjalankan sesuai dengan pikiran dan keinginannya semata, tetapi tetap harus mengikuti aturan-aturan yang ada dalam sebuah universitas atau perguruan tinggi di mana beliau bekerja. Takwa sekali lagi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah apakah itu yang berstatus wajib atau sunnah, bahkan mubah yang dibolehkan, dan menjauhi larangan apakah yang bersifat makruh ataukah yang bersifat haram. Sekali lagi, kita mencoba menjalankannya dengan sebenar-benar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dimensinya. Apakah dimensi itu hanya dimensi ritual, ibadah mahdhah, sujud ruku hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga dimensi sosial. Dimensi sosial ada yang terkait dengan masalah hubungan sosial kita dalam masyarakat,
berinteraksi dengan masyarakat, pergaulan dengan masyarakat. Begitu halnya dengan dimensi yang lain, seperti dimensi ekonomi pada saat kita berdagang. Di sana ada perintah Allah dan ada larangan Allah dalam berdagang. Misalkan Rasulullah SAW mengisyaratkan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang menipu dalam dagangnya, maka bukan termasuk umat kami, kata Allah, kata Rasulullah SAW. Begitu halnya dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara atau berpolitik. Ada etika berbangsa bernegara yang begitu indah di dalam agama yang kita cintai. Intinya di sana ada perintah, di sana juga ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah, itulah takwa. Persoalannya adalah apakah mampu kita menjadi orang takwa dalam kondisi kesendirian kita. Kita akan ketemu pada episode yang berikutnya insya Allah. Proses inilah yang terus harus kita jalankan. Sampai kapan? Sampai pesan Allah mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. In admission to Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah ketundukan dan kepasrahan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. In obedience, dalam ketaatan pada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang life is admission and obedience. Hidup itu adalah sebuah ketundukan dan sekaligus kepatuhan. Dengan siapa? Dengan siapapun dan dimanapun kita berada. Dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak tunduk dan patuh kepada ibunda dan ayahandanya. Istri patuh dan tunduk pada suaminya. Suami tunduk pada orang tuanya. Begitu struktur dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kita bekerja, kita pasti harus tunduk dan patuh kepada setiap aturan. Bahkan bos, the owner, pemilik dari company, perusahaan di mana kita bekerja, hidup. Kalau itu berlaku, kenapa tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa ta'ala? That pencipta penguasa alam semesta yang pantas dan patut kita kalau tunduk dan patuh hanya kepadanya. Dan setiap kepatuhan dan ketundukan kita kepada Allah tidak ada yang sifatnya akan memperkaya, menambah kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya kembali kepada kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun adalah sebuah titik keyakinan yang paling fundamental dan puncak dari perjalanan hidup kita adalah kematian. Tetapi adakah di sana kehidupan setelah kematian? Ya, ketika kita beriman pada Allah, di sana ada kehidupan yang jauh lebih pasti dan lebih abadi. Untuk itu, persiapan ke arah itulah yang harus senantiasa kita rencanakan, kita biasakan, dan itu tanda orang-orang yang cerdas. Al-Qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Begitu sabda Rasulullah SAW menegaskan, orang cerdas adalah orang yang mampu dana nafsah, hasaba nafsah, menghisab, mengintrospeksi dirinya, mengendalikan dirinya, dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Subhanallah. Pemikiran yang futuristik, futurologi adalah bagian daripada din, agama yang kita cintai, yang penuh dengan nasihat, termasuk nasihat untuk mempersiapkan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.